Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan memperkenalkan diri. Terlebih dahulu saya Yusuf Mangraja Martono Nasution dengan akhiran NIM 1099. Saya Naila Putri Salsabila dengan akhiran NIM 2102. Saya Sepin Rohana Genebaho dengan akhiran NIM 2071. Saya Raffi Duaksono dengan akhiran NIM 2090. Jadi dalam video kali ini kami akan membahas mengenai menurunnya minat literasi pada kalangan mahasiswa FISIP UNEJ, di mana kami akan mewawancarai beberapa mahasiswa mengenai bagaimana penurunan minat literasi yang ada pada diri mereka, juga faktor-faktor apa yang membuat mereka menurun minat literasinya. Literasi menurut aku ya, literasi itu kegiatan seseorang membaca buku dan bagaimana tuh dia bisa memahami buku itu dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Saya itu literasi itu adalah sebuah instruksi untuk membaca lebih banyak, sekitar 1 jam sampai 2 jam sehari. Literasi sendiri itu kan bukan sekedar membaca dan menulis, tapi juga pemahaman kalian tentang mengelola apa yang kalian baca, apa yang kalian tulis. Kalau menurut saya literasi itu seperti minat membaca. Kalau aku sendiri, menurut aku literasi itu kemampuan, ketertarikan seseorang dalam membaca suatu informasi gitu. Kalau menurut aku literasi itu kegiatan di mana kita bisa menyalurkan hobi kita dalam membaca. Kalau menurut aku pribadi, literasi lebih ke bagaimana kita tuh interest terhadap membaca dan bagaimana kita tuh mau memahami apa yang kita baca. Kalau menurut saya sendiri, literasi itu kemampuan seorang individu untuk memahami suatu bacaan ataupun literatur yang sedang ia baca. Kalau saya sendiri itu literasi itu nggak cuma tentang baca atau tulis, jadi gimana kita bisa ngerti dan mencerna juga menggunakan informasi. Nah, jadi literasi itu menurut KBBI adalah kemampuan menulis dan membaca. Itu sebenarnya tergantung mood, terus tergantung juga sama kayak bukunya tuh menarik nggak dan juga bukunya berat nggak. Kalau misal bukunya terlalu berat menurut aku nggak bisa habisin dalam 1 hari. Tapi kalau bukunya menarik dan ceritanya ringan kayak cerita-cerita novel aja, itu bisa 1 hari bisa sih. Dan aku ada waktu luang juga untuk itu. Kalau per hari selesai satu buku tuh di waktu kuliah yang sangat padat itu agak lama selesainya. Biasanya satu buku selesainya seminggu 2 minggu itu kalau diseling-seling di sela-sela waktu kuliah membacanya. Aku sendiri kalau dikaitin sama minat literasi ya, kalau konteksnya buku itu emang nggak selalu baca buku, dan satu buku itu bisa selesainya lama karena ya itu tadi sama kesibukan kuliah. Jadi aku sendiri sampai sekarang masih belum namatin satu buku. Udah hampir sebulan. Bukunya itu The Alpha Girls itu. Ya. Kalau aku jujur nggak ada nggak ada baca buku yang lagi baca, nggak ada. Sampai sekarang belum ada. Jujur kalau aku pribadi baca buku kalau semisal emang ada tugas dan bukunya itu referensi dari tugas itu sendiri, dan itu biasanya aku cuman baca di materi yang mau aku pelajarin aja. Jadi kalau semisal baca buku dari awal sampai akhir buat emang buku-buku yang tentang pelajaran itu nggak pernah sih, jarang. Ini setiap harinya. Iya. Aku nggak meluangkan waktu untuk membaca buku setiap hari sih. Jadi kalau ada waktu aja. Iya, kalau ada waktu aja. Jadi untuk sekarang nggak bisa karena udah sibuk juga. Jadi Itu tergantung juga pada jenis bukunya. Kalau pembahasannya lumayan berat,
itu ada satu buku itu tebalnya kira-kira segini. Karena pembahasannya cukup berat sampai sekarang, itu setengah buku belum saya selesaikan. Jadi tergantung pembahasannya juga. Kalau saya satu hari itu bisa 1 jam sih. Dari 1 jam. Ya. Satu buku. Ini satu buku, meluangkan waktunya untuk baca satu buku. Banyak banget ya sebenarnya. Apalagi buku-buku yang bukan fiksi doang, maksudnya bukunya yang benar-benar mengandung ilmu yang bisa kita terapin dalam kehidupan sehari-hari tuh banyak banget, karena dapat insight-insight baru yang nggak didapat dari sosmed. Terus juga pasti dapat apa yang dipikirin oleh penulisnya gitu. Jadi kayak kita bisa dapat ilmu dari sana gitu, nggak harus ketemu beliaunya langsung. Kayak gitu sih. Kalau saya sendiri dampak yang saya rasakan itu terserah bukunya apa aja, judulnya apa saja yang bisa saya rasakan setiap kuliah itu kan banyak penjelasan dari dosen. Nah itu saya bisa menghubungkan dengan apa yang saya baca, meskipun itu kadang di luar konteks dari dosen, tapi saya bisa menambahkan dari psikologi, dari sosiologi, bahkan dari IPA sendiri. Oke ya, kalau karena saya sendiri kan bacanya buku non fiksi ya. Tentu aja saya juga memahami hal-hal baru, contohnya kosakata. Kebanyakan kosakata dalam buku non fiksi itu pakai bahasa-bahasa ilmiah, jarang dipakai di kehidupan sehari-hari. Jadi saya memiliki pemahaman baru lah akan kata-kata baru. Yang kedua juga, misal saya juga kebanyakan baca buku politik. Saya jadi terbuka, saya jadi mudah lah memahami politik negara lain, politik negara sendiri. Jadi gitu aja. Yang pertama itu pasti saya merasa senang karena dapat pengetahuan baru, tapi di lain sisi juga merasa sedikit kayak insecure karena ternyata pengetahuan yang saya ketahui itu masih sedikit ya gitu. Ada banyak pengetahuan yang baru saya ketahui karena membaca buku itu. Yang kedua, bisa merasakan berbagai emosi yang jarang saya bisa rasakan di kehidupan sehari-hari, karena dalam satu buku itu saya bisa merasakan emosi sedih, senang, amarah, gitu dalam satu waktu. Sama sih, kalau baca buku tuh kan dampaknya itu bisa nambah informasi, pengetahuan, literasi kita juga bertambah, dan kosakata kita juga bisa bertambah. Terus juga bikin kita tuh setiap hari tuh ada kegiatan gitu, jadi bisa lebih produktif. Pribadi sih lumayan menurun ya, karena waktu SMP itu masih lumayan, aku sering banget baca dan tertarik interest dengan beberapa buku yang mungkin baru diterbitin kayak gitu. Tapi kalau sekarang dengan waktu yang cukup padat juga kan, jadinya paling baca buku kalau semisal emang kita lagi butuh tahu tentang hal ini aja gitu, nggak sampai yang kayak oh ada buku ini aku pengen tahu deh buku ini tentang apa, itu kayaknya enggak. Kalau dari aku menurun sih ya, menurun karena kita kalau dilihat dari sekolah dulu kan ada kegiatan rutinnya ya, baca setiap pagi. Nah itu kita namatin beberapa buku di hari tertentu setiap pagi, itu kan rutin ya. Nah kalau semenjak kuliah ini ya sama, kita carinya itu kalau kita lagi ada tugas materi-materi. Sama, aku juga menurun karena aku pribadi dari SMP, dari kecil itu sebenarnya suka baca buku. Nggak cuman buku, kayak komik digital, kayak Wattpad, itu aku suka banget. Cuman makin kesini ya karena sibuk, terus karena aku ngerasa juga di FISIP sendiri itu keterbatasan buku-buku yang disediain. Jadi otomatis kita harus ke perpus pusat. Itu pun di perpus pusat juga peminjamannya nggak tahu gitu alurnya gimana. Jadi itu bikin makin nurun juga sih minat bacanya. Kalau aku pribadi juga jujur aja menurun ya, dari SMP SMA ke sini juga makin menurun karena yang pertama itu ya karena waktu juga nggak sebanyak dulu juga buat baca gitu. Apalagi sekarang juga baca pun ya seperti temanku itu tadi, kalau ada tugas jadi tuh baca buku-buku referensi itu gitu. Kalau untuk saya sedikit menurun karena waktu sekolah itu kan kebanyakan
sumber literasinya dari buku cetak ya. Jadi diharuskan memang harus membaca, sedangkan saat kuliah ini kebanyakan sumber literaturnya itu dari buku-buku digital ataupun jurnal yang dalam pengaksesannya itu kebanyakan digital. Jadi iya, kadang saya juga kalau ada postingan yang banyak bacaannya itu juga kadang males baca. Jadi sedikit menurun. Sedikit menurun. Kalau dari yang saya rasakan pribadi, semakin tahun ke tahun bukannya berkembang ya, kalau saya malah tambah malas. Yang pertama, ya kesibukan itu sendiri, dan yang kedua, ini faktor pribadi menurut saya ya, itu tergantung bacaannya. Kalau bacaannya sulit, itu kadang saya merasa sulit jadi males gitu bacanya. Kalau pembahasannya lumayan mudah saya terima, saya bahkan bisa tertarik berjam-jam untuk membaca literasi. Menurut kakaknya? Sama sih, kesibukan ya mungkin, karena kesibukan. Terus yang kedua juga setuju juga karena sesuai apa yang kita baca. Jadi kayak kalau kita merasa itu mungkin bahasanya gitu ya, kalau kita ngerasa bahasanya berat, itu kan kita butuh waktu yang lama untuk mencerna itu kan. Jadi ya itu sih yang bikin kita malas untuk literasi. Kalau dari saya sendiri sih mungkin pertama karena jadwal saya yang padat dengan tugas-tugas yang numpuk. Terus kedua, saya malas aja baca dengan hal-hal yang berulang-ulang terus, monoton dan nggak ada hal baru gitu. Dari wawancara yang kami dapat, dalam satu hari mereka terkadang tidak memiliki waktu membaca buku sama sekali dikarenakan beberapa faktor. Dan buku yang dibaca mereka terkadang tidak terselesaikan dalam 1 minggu bahkan 1 bulan. Karena yang pertama itu mereka malas, yang kedua jadwal yang menumpuk, yang ketiga kesibukan kuliah yang padat, dan mereka merasa fasilitas FISIP itu kurang memadai. Nah, jadi Kak, solusi dari kami itu, kami mau memberitahu untuk kakaknya bahwa unit ini sudah menyediakan perpustakaan online. Nah, jadi kakak bisa mengakses dari web UPA Perpustakaan UNED. Nah, jadi dari situ kakak bisa mengakses buku-buku tanpa harus pergi ke perpustakaan UNED. Nah, itu aja. Mungkin misalnya kakaknya malas, bisa langsung cek websitenya. Oke. Saya Bapak Herianto, petugas perpustakaan di bagian Bank Logi. Berarti ini ya Bapak, ada data-datanya mahasiswa yang mau masuk gitu ya Bapak? Ada, ini untuk data-data mahasiswa masuk sudah terdaftar di sini Pak. Dan ada yang di online. Jadi kami kan mengangkat tema untuk MKO PKN ini menurunnya minat literasi di kalangan mahasiswa FISIP Bapak. Nah, dan kami butuh data bagaimana pengunjung perpustakaan ini di tahun sekarang dan juga tahun sebelumnya itu kira-kira menurut Bapak apakah ada penurunan begitu? Semenjak adanya pandemi itu pengunjung sekarang mulai agak menurun. Sebelum pandemi pengunjung 1 bulan bisa-bisa udah 10.000 lebih, dan juga peminjam pun bisa sampai 10.000 lebih. Sekarang pun peminjam peminatnya pun juga berkurang. Jadi sekarang bulan November ini hanya 628, ini peminjam. Ya, ini pengunjung bulan November hanya segini. Boleh kami video? Boleh. Dan ini pengunjung bulan November itu sementara 1.787. Untuk peminjam perpustakaan 628. Sebelum pandemi, setiap akhir bulan itu lebih dari 20.000 untuk pengunjung, dan untuk peminjam lebih dari 10.000. Nah, kami tadi tuh ada wawancara Bapak. Jadi mahasiswa itu ada yang ini semacam kayak nggak mau ke perpustakaan pusat, kayak males gitu. Katanya karena nggak ngerti alurnya gitu. Apakah dari perpustakaan pusat ini sebenarnya udah ada edukasi ke mahasiswa atau bagaimana Bapak? Karena sistemnya digital Mbak, dan peminjaman pun juga online. Gitu sekarang, ada Ubud. Itu semacam websitenya dari Iya, dari Bapak? perpustakaan sendiri nanti. Berarti UNED juga menyediakan selain dari buku fisik juga ada digital untuk memudahkan mahasiswa. Iya. Itu alurnya apakah sama peminjamannya dengan fisik gitu atau beda Bapak? Kalau digital itu kayaknya beda, gitu ya. Berarti bisa langsung seperti ini, Ipusnas? Ya. Begitu. Berarti memang ada penurunan yang signifikan ya Bapak, dari 20.000 ke 1.000 aja. Sampai sekarang. Dan lagi sekarang untuk jarak berkunjung dan juga peminjaman sekarang kan buka online. Begitu.
Baik, terima kasih banyak Bapak Ya, sama-sama. untuk waktunya. Nah, kesimpulan yang didapatkan adalah rata-rata mahasiswa FISIP sudah mengerti apa itu literasi. Tetapi dalam faktanya didapatkan bahwa mereka tidak bisa menyempatkan waktunya untuk membaca buku bahkan dalam 1 hari atau 1 minggu. Buku yang mereka baca pun dalam 1 bulan itu belum tentu bisa diselesaikan dikarenakan beberapa faktor. Di antaranya adalah rasa malas, kemudian juga ada kegiatan yang menurut mereka itu padat dari kuliahnya, organisasi, dan juga menurut mereka fasilitas di FISIP itu masih kurang menunjang untuk buku-buku yang ingin mereka baca. Maka dari itu, solusi yang kami berikan adalah mereka dapat mengakses web library UNED di mana ada perpustakaan digital yang UNED sediakan sehingga mereka tidak perlu susah-susah untuk mencari buku yang diinginkan dan buku yang disediakan itu lebih lengkap. Juga dari data UNED didapatkan bahwa terdapat penurunan dari pengunjung library UNED atau perpustakaan UNED setelah pandemi dikarenakan mereka yang malas untuk berjalan ke perpustakaan UNED. Sekian hasil video laporan dari kami mengenai menurunnya minat literasi pada kalangan mahasiswa FISIP. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.